Uhayyikum bitahiyyatil iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kali ini kami ingin mengangkat tulisan yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin di halaman 44, menuturkan bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, Syaumul umum. Tingkatan yang kedua, Saumul khusus, dan tingkatan yang ketiga itu yaitu Saumul khususul khusus. Masing-masing tingkatan ini nampaknya Ibnu Qudamah memberikan contoh. Kita kembali ke Saumul umum. Contohnya, di dalam puasa tingkatan pertama ini, di mana seorang muslim dianjurkan untuk menahan lapar dan menahan segala jenis atau faktor-faktor penggoda untuk membangkitkan syahwat ataupun birahi, sehingga syahwat itu jangan sampai mengganggu dan merusak puasanya itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan tingkatan pertama, Saumul umum. Sedangkan tingkatan yang kedua itu Ibnu Qudamah menunturkan Saumul khusus. Di tingkatan kedua ini Ibnu Qudamah memberikan sebuah contoh menahan dari pandangan mata, menahan lisan, menahan tangan, menahan pendengaran, dan semua anggota-anggota tubuh yang mengarah ke zona-zona dosa. Kalau kita ambil sebuah contoh yang lebih luas dan global lagi, Saumul khusus ini seseorang dianjurkan untuk menahan diri dari pendengaran, yaitu mendengarkan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Mendengarkan musik, di mana musik yang bisa mengganggu dari birahi tadi, yaitu tingkatan yang pertama. Atau menahan lisan kita dari ghibah, namimah, fitnah, dan yang sejenisnya itu. Ya. Menahan ghibah dan namimah dan sejenis itu juga merusak ataupun sumber dari dosa. Maka dari itu kita dimasukkan ke dalam kategori tingkatan yang kedua menurut Ibnu Qudamah. Lantas kalau kita lihat di tingkatan yang ketiga ini yang disebut dengan Saumul khususul khusus, yaitu menjaga hati dari sesuatu yang akan merusak puasa itu sendiri, dan menjaga pikiran-pikiran yang menjauhkan seseorang ingat kepada Allah dan menjauhkan seseorang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebut dengan tingkatan yang ketiga. Bagaimana menjaga pikiran dimasukkan ke dalam tingkatan yang ketiga? Bagaimanapun pemikir itu memberikan sebuah peluang positif dan negatif. Jika sang pemikir itu memberikan ide yang positif, membangun sebuah instansi dan membangun metode-metode pendidikan misalnya, jelas ini pemikiran yang sangat
ditunggu-tunggu oleh agama itu sendiri. Adapun jika pemikiran itu digunakan untuk merusak, maka akan rusak dan orang pun akan terpengaruh oleh ide dan pemikiran dia itu. Karena itu, ya, menjaga pemikiran di dalam puasa ini sangat perlu. Ya, memikirkan umat, memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan 30 juz dalam bulan Ramadan ini, atau memikirkan bagaimana kita ini menyediakan berbuka bagi orang yang berpuasa untuk setiap harinya, setiap minggunya, atau setiap 10 hari sekali. Atau kita berpikir bagaimana kita untuk melakukan ibadah i'tikaf di masjid mana kira-kira. Nah, itu perlu pemikiran. Maka dari itu kategori pemikiran ini merupakan sebuah planning dan rencana, ya, dimasukkan ke dalam kategori tingkatan puasa yang ketiga. Ya. Kalau kita sudah mampu untuk membangun hati kita, membangun pemikiran kita, itu berarti kita sudah dianggap berhasil dalam menjalankan ibadah puasa yang saat ini lagi kita jalani, yang saat ini kita lagi hormati, yang saat ini kita lagi jaga. Ya. Maka di dalam hadis dinyatakan malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'ama wa syarba. Barang siapa seseorang yang tidak mau meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, Allah tidak akan peduli dia mau lapar ataupun dia mau haus. Di sini dia tidak akan pernah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit sentuhan rohani dari buku yang ditulis oleh Ibnu Qudamah menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.